Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan lanjutan dari apa yang telah dibahas sebelumnya, yaitu fisika optika untuk fisika geometri dan optika fisis secara ringkas bagian yang kedua. Ini sebagai bahan remedial fisika di Teknik Industri Universitas Trisakti. Dalam bahasan sebelumnya, sedikit telah disinggung tentang superposisi dan interferensi. Jadi superposisi gelombang itu kalau dua buah gelombang yang dipadukan menjadi satu, tetapi kedua gelombang itu mempunyai besaran-besaran yang berbeda. Amplitudo, frekuensi, panjang gelombang itu berbeda. Ini gambaran gelombang hijau dengan gelombang kuning, kemudian dipadukan menjadi satu, hasilnya adalah gelombang yang merah ini, itu dinamakan superposisi gelombang. Tapi kalau superposisi gelombang itu memiliki panjang gelombang, frekuensi, panjang gelombang, amplitudo yang sama, yang kita kenal dengan koheren, maka perpaduan dua gelombang tadi dinamakan interferensi gelombang. Kalau posisinya berimpit atau kelipatan dari panjang gelombang, maka hasilnya adalah saling menguatkan atau interferensi konstruktif. Kemudian kalau kebalikan gelombangnya atau kelipatan dari bilangan ganjil setengah panjang gelombang, maka hasilnya adalah interferensi yang saling melemahkan atau destruktif. Ini gambar yang berada di bawah. Nah, syarat interferensi konstruktif itu kalau beda lintasan itu sebesar M kali lambda, di mana M adalah orde 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan interferensi yang saling melemahkan itu syaratnya adalah kalau beda lintasannya atau delta sebesar 2M plus 1 kali setengah lambda, pelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang, atau M plus setengah kali lambda dengan M orde sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari dua gelombang yang mengalami interferensi. Ini hasilnya. Nah, kalau sebelumnya telah dijelaskan tentang interferensi Young, maka yang kedua ini adalah kita lanjutkan dengan interferensi cincin Newton. Jadi interferensi ini menggunakan lensa plan konveks yang berada di bawah, kemudian yang di atas adalah lensa plan konveks, kemudian sinar dijatuhkan dari atas, kemudian ada sebagian sinar yang dipantulkan oleh bagian bawah dari lensa plan konveks. Kemudian yang kedua adalah diteruskan dulu, kemudian dipantulkan bagian atas dari lensa plan paralel. Nah, gambar ini kalau kita perbesar menjadi seperti ini. Jadi ini sinar satu, kemudian di bagian bawah lensa plan konveks dipantulkan lagi ke atas. Kemudian yang kedua, ini diteruskan dulu, kemudian dipantulkan oleh bagian atas dari kaca plan paralel mantul ke atas. Nah, sinar satu dan sinar dua ini akan mengalami interferensi. Nah, beda lintasan antara sinar satu dengan sinar dua adalah yang sinar satu langsung dipantulkan bagian atas, kemudian sinar 2 turun dulu dengan jarak D, kemudian naik ke atas lagi jarak D, sehingga beda lintasannya adalah 2 kali D. Nah, untuk menghitung berapa nilai D ini, maka dari gambar kedua lensa ini, kalau kita tarik keluar, ini adalah jari-jari dari cincin Newton yang dihasilkan, nanti berupa cincin-cincin gelap terang seperti ini. Kemudian R ini adalah jari-jari lensa plan konveks yang digunakan. Kemudian kalau ini kita proyeksikan ke sini, ini menjadi R min D. Jadi karena ini D, ini proyeksi sampai di sini, berarti R dikurangi dengan D. Nah, kalau segitiga ini, siku-siku, kita terapkan dari rumus Pythagoras, maka akan diperoleh bahwa R kuadrat sama dengan R min D kuadrat ditambah dengan R kecil kuadrat. Nah, ini kalau kita buka kurungnya, kemudian ini kita teruskan, D-nya ini adalah jarak antara bagian bawah lensa plan konveks dengan lensa plan paralel atau kaca plan paralel.
Nah, karena D itu begitu kecilnya, maka kalau dikuadratkan boleh dianggap sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi 2RD sama dengan D kuadrat plus R kuadrat, D kuadratnya 0 menjadi 2RD sama dengan R kuadrat, atau 2D sama dengan R kuadrat per R. Nah, ini adalah 2D sama dengan beda lintasan dari kedua sinar 1 dan sinar 2. Nah, R kecil adalah jari-jari lensa hasil interferensi. Kemudian R besar adalah jari-jari lensa plan konveks yang kita gunakan. Nah, syarat interferensi ini itu 2D sama dengan R kuadrat per R. Nah, tapi ingat bahwa pada interferensi cincin Newton, sinar 1 dan sinar 2 itu ada satu sinar yang mengalami loncat fasa setengah. Apa maksudnya loncat fasa setengah? Yaitu kalau misalnya ada gelombang datang ke sini, kemudian turun, maka gelombang itu dari naik, kemudian mantul naik lagi. Nah, itu terjadi pada gelombang yang dipantulkan oleh medium yang lebih rapat. Nah, sehingga sinar 2 itu mengalami loncat fasa setengah, sinar satunya tidak, karena dipantulkan oleh bagian bawah lensa plan konveks yang bagian bawahnya indeks biasnya lebih rendah daripada indeks bias lensa plan konveks itu. Nah, karena salah satu sinar ini mengalami loncat fasa setengah, maka karena ada yang loncat fasa setengah, maka hasil interferensinya menjadi seperti ini. Jadi 2D sama dengan R kuadrat per R sama dengan M plus setengah lambda, itu menjadi interferensi maksimum atau terang, di mana M sama dengan 0, 1, 2, 3 adalah order. Kemudian syarat interferensi minimum atau gelap itu kalau 2D sama dengan R kuadrat per R sama dengan M kali lambda. Dengan M sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya adalah order. Nah, jika pada bagian antara lensa plan konveks dengan kaca plan paralel ini ditetesi atau diberikan cairan dengan indeks bias N, maka persyaratan untuk interferensi menjadi delta sama dengan 2ND, di mana N adalah indeks bias yang diberikan di antara lensa plan konveks dengan kaca plan paralel. Sebagai contoh, dalam percobaan Newton ring digunakan sumber cahaya panjang gelombang 6000 angstrom. Dari pengamatan mikroskop terlihat untuk terang ketiga diameter cincinnya adalah 2,4 mm. Hitung jari-jari lensa plan konveks yang digunakan atau R besar. Selanjutnya jika sinar diganti dengan cahaya panjang gelombang 5000 angstrom, hitung pergeseran diameter cincin untuk terang yang ketiga tersebut. Jadi diketahui dari soal ini panjang gelombang sinar yang digunakan 6000 angstrom. Itu kalau kita jadikan milimeter menjadi 6 kali 10 pangkat minus 4 mili. Kemudian terang yang ketiga itu nilai M-nya sama dengan 2 karena hasil intervensi pada bagian tengah itu gelap utama. Nah, sehingga kalau terang yang ketiga itu M-nya sama dengan 2. Jadi kebalikan dengan intervensi Young. Nah, jadi kalau terang yang ketiga diameternya 2,4 mm, maka jari-jarinya berarti setengahnya. Nah, rumus untuk terang itu 2D sama dengan R kuadrat per R sama dengan M plus setengah kali lambda. Kemudian kalau diameternya 2,4 mili, jari-jarinya setengahnya sama dengan 1,2 mili. Dari persamaan syarat interferensi 2D sama dengan R kuadrat per R sama dengan M plus setengah lambda. Berarti R kuadrat dibagi dengan M plus setengah lambda sama dengan R. Atau R-nya sama dengan R kuadrat per M plus setengah lambda. R-nya sama dengan 1,2 dari sini. Dikuadratkan. Dibagi dengan M plus setengah lambda. M-nya sama dengan 2 untuk terang yang ketiga. Dikalikan panjang gelombang 6 kali 10 pangkat minus 4 mm. Kalau kita hitung ketemunya sama dengan 960 mm. Nah, itu adalah jari-jari lensa plan konveks yang digunakan. Nah, ini hasil intervensinya kalau kita gambarkan, ini diameternya. Nah, ingat tadi, ini di bagian tengah itu adalah gelap utama. Kemudian ini terang yang ke-1. Jadi terang yang ke-1 itu M-nya sama dengan
0. Jadi kalau terang yang ketiga M-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kalau panjang gelombangnya diganti dengan panjang gelombang 5000 angstrom, kita jadikan mili menjadi 5 kali 10 minus 4 mm, maka syarat intervensinya menjadi R kuadrat 2 per R sama dengan M plus setengah lambda 2. R2 kuadratnya menjadi M plus setengah kali lambda 2 kali R. R-nya menggunakan nilai yang sudah kita hitung di bagian A, yaitu sebesar 960 mm. Maka R2 kuadrat itu menjadi 2 plus setengah kali 5 kali 10 minus 4 mm dikalikan dengan R sebesar 960 mm, ketemunya 1,2 mm kuadrat, maka nilai R-nya akar dari ini ketemu 1,1 mm. Nah, sehingga diameter yang baru menjadi 2 kali jari-jarinya, karena ini diameternya, berarti jari-jarinya adalah setengahnya, atau diameternya 2 kalinya, menjadi 2,2 mm. Nah, kalau sebelumnya itu diameternya 2,4 mm, kemudian setelah diganti panjang gelombang menjadi 2,2 mm, jadi kesimpulannya bahwa diameternya akan mengecil atau menyempit. Intervensi yang ketiga adalah intervensi selaput tipis. Jadi selaput tipis kalau digambarkan itu seperti ini. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kalau kita main bubble dari sabun yang bentuknya lingkaran, itu akan kelihatan warna-warni. Nah, itu karena terjadi intervensi ketebalan dari bola sabun ini. Nah, kemudian juga pada CD ya, kalau kita kenakan cahaya kemudian mantul ke mata kita, maka pada CD itu akan terjadi pola-pola warna-warni. Nah, ini adalah contoh dari intervensi selaput tipis. Nah, jadi gambarannya kalau ini adalah kedalaman dari selaput tipisnya, kemudian sinar datang itu akan dibiaskan oleh bagian atas selaput tipis, kemudian di bagian bawah selaput tipis akan dipantulkan, kemudian dibiaskan kembali. Jadi sinar satu itu sinar dari hijau ini langsung dipantulkan, kemudian yang kedua dibiaskan dulu, dipantulkan bagian bawah, kemudian dibiaskan lagi. Nah, sinar satu dan sinar dua itu akan numpuk di pengamat mata kita menjadi satu. Nah, itu akan terjadi intervensi, apakah intervensinya terang atau gelap. Kalau gelap berarti tidak muncul warna, kalau terang ya tergantung dari panjang gelombang. Nah, sinar ini adalah sinar polikromatik, jadi panjang gelombangnya banyak. Nah, kemudian ini D adalah ketebalan filmnya. Kemudian ini sudut datang, ini sudut bias. Nah, dari hasil penjabaran matematis, sinar yang merah ini dengan yang biru ini memiliki beda lintasan adalah A, B, kemudian BC dikalikan indeks bias filmnya sama dengan N, dikurangi dengan panjang AE. Nah, kalau dari titik E dan titik C itu menuju ke titik B pengamat mata kita, panjang lintasannya sama. Jadi bedanya adalah A, B, C dikurangi dengan AE. A, B, C-nya dikalikan indeks bias N karena medianya film. Kemudian AE-nya medianya adalah udara atau indeks biasnya 1. Nah, dari hasil penjabaran, beda lintasannya adalah 2ND cos R, di mana N adalah indeks bias filmnya, D adalah tebal filmnya, kemudian R adalah sudut bias. Jadi kalau ini sudut datang I, kemudian sudut bias R, harus kita cari dulu berapa sudut bias R-nya menggunakan hukum Snellius. Nah, kemudian kalau ada sinar ini dipantulkan oleh medium yang lebih rapat, jadi sinar 1, maka sinar merah ini akan mengalami loncat fasa setengah, sedangkan sinar yang biru ke bawah, pantulkan lagi, itu dipantulkan oleh medium yang di bawahnya kurang rapat, jadi tidak mengalami loncat fasa. Jadi karena sinar 1 mengalami loncat fasa setengah, sinar 2 tidak mengalami loncat fasa setengah, maka syarat intervensi yang konstruktif menjadi M plus setengah lambda, sedangkan destruktifnya menjadi M kali lambda.
Nah, jadi dari persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, karena ada yang loncat fasa setengah, yaitu sinar yang pertama atau sinar merah, maka syarat intervensinya menjadi 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda, dengan M sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya adalah intervensi maksimum. Kemudian intervensi minimumnya adalah 2ND cos R sama dengan M kali lambda, dengan M orde 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah syarat intervensi maksimum dan minimum. Jadi kesimpulannya, kalau ada berkas sinar yang mengalami loncat fasa setengah, yaitu melewati medium selain udara, maka rumus yang terang atau maksimum adalah M plus setengah, sedangkan rumus yang minimum M kali lambda. Contoh, cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 5657 angstrom jatuh pada lapisan film plan paralel dengan sudut datang 30 derajat. Jika indeks bias film 1,5, hitung tebal film terkecil agar terjadi intervensi maksimum atau terang dari dua cahaya yang dipantulkan oleh lapisan film tersebut. Selanjutnya, kalau tebal filmnya 15.000 angstrom, apa yang terjadi dari intervensi dua cahaya yang dipantulkan? Artinya apakah intervensinya maksimum atau minimum? Nah, dari soal ini kalau kita sederhanakan, berarti panjang gelombangnya 5657 angstrom dari sini. Kemudian indeks bias filmnya 1,5 dari sini. Sudut datangnya sama dengan 30 derajat. Ini sudut datang ya, I, incidence. Nah, kemudian D ketebalan 2 kalau 15.000 angstrom, maka hasil intervensinya seperti apa? Nah, penyelesaiannya kita gunakan hukum Snellius dulu pada batas antara udara ke film, maka N udara kali sinus I sama dengan N film kali sinus R. Ingat, ini persamaan hukum Snellius untuk pembiasan. Jadi N udara 1, kemudian sinus sudut datang sama dengan 30 derajat, sama dengan N filmnya 1,5 dari sini dikalikan sinus R. Nah, ini kalau kita hitung, maka nilai R atau sudut biasnya itu sebesar arkes sinus 0,33 dari hasil ini ketemunya 19,5 derajat. Nah, itu adalah sudut bias. Nah, baru kita terapkan untuk syarat intervensi maksimum, maka persamaan yang berlaku adalah 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda. R adalah sudut bias yang sudah kita hitung ini. Nah, kemudian tebal terkecil dari film itu kalau nilai M dari sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya menjadi 2ND cos R sama dengan 0 plus setengah lambda, atau D-nya sama dengan setengah lambda dibagi dengan 2N cos R. Nah, ini kalau kita masukkan, lambdanya 5657 angstrom, kemudian N 1,5, cos R-nya adalah cos R 19,5 derajat. Nah, ini kalau kita hitung ketemunya 1000 angstrom. Nah, itu adalah tebal terkecil dari film untuk intervensi maksimum. Nah, sekarang kalau misalnya ketebalannya 15.000 angstrom, apakah hasil intervensinya terang atau gelap? Maka yang membedakan antara terang dan gelap itu adalah dari nilai M plus 1 dan M kali lambda saja. Jadi dari dua persamaan ini, 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda untuk yang terang, yang gelap 2ND cos R sama dengan M kali lambda, maka kalau lambdanya kita bawa ke ruas kiri menjadi 2ND cos R per lambda. Nanti hasilnya kita hitung berapa, kita masukkan nilainya, N2, N-nya 1,5, kemudian D-nya sama dengan 15.000 angstrom, dikalikan cos R, R-nya 19,5 derajat, dibagi dengan panjang gelombang lambda 5657 angstrom. Jadi satuannya cukup dalam angstrom, tidak perlu diubah ke milimeter, ketemunya 7,5. Nah, karena ketemunya 7,5, itu berarti analoginya sama dengan M plus setengah dengan M sama dengan 7. Jadi 7 plus setengah. Kesimpulannya, karena M plus setengah lambda, berarti intervensinya adalah intervensi terang. Nah, kalau ini hasilnya misalnya 7, berarti intervensinya M kali lambda atau gelap. Nah, kalau hasilnya tidak kelipatan setengah, nah maka kita pilih nilai yang lebih dekat. Jadi kalau misalnya 7,51, ya berarti masih 7. Tapi kalau misalnya 7,14, oh berarti lebih dekat ke 7.
Nah, oleh karena itu, nanti kita lihat hasil hitungannya ini apakah lebih dekat dengan kelipatan setengah atau dengan bilangan bulat. Itu untuk menyimpulkan apakah intervensinya terang atau gelap. Demikian tadi penjelasan tentang intervensi, yaitu untuk intervensi cincin Newton dan intervensi selaput tipis. Silahkan dilihat kembali dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang diterangkan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.